Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Agustinus Jayani, absen 12 dari Prodi TBI dari kelas Teologi Islam E. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari bab 1 hingga bab 6 untuk memenuhi tugas UTS saya. Yang pertama, yakni bab 1, mengenai sejarah timbulnya persoalan-persoalan teologi dalam Islam. Persoalan yang timbul dalam Islam diawali oleh masalah di bidang politik yang kemudian merambah kepada persoalan teologi. Hal ini dimulai dan berawal saat Nabi Muhammad wafat, sehingga pada saat itu masyarakat Madinah sibuk memikirkan atau mencari pengganti Nabi untuk memimpin atau biasa disebut dengan khalifah. Karena adanya persoalan ini, akhirnya mereka memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Nabi waktu itu, dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab dan diteruskan oleh Utsman bin Affan. Utsman merupakan orang yang kaya, namun lemah dan tak sanggup menerima ambisi dari keluarganya untuk uh, untuk memimpin pemerintahan pada waktu itu. Oleh karena itu, beberapa sahabat Nabi mulai meninggalkan Utsman. Setelah Utsman wafat, eh, Ali ditunjuk sebagai khalifah keempat, dan pada saat kekhalifahan Ali mendapat beberapa tantangan, yakni salah satunya yaitu dari kaum Muawiyah. Kaum Muawiyah adalah kaum eh, yang pada waktu itu menuntut Ali untuk menghukum pembunuh Utsman, dan mereka juga menuduh Ali telah ikut campur dalam pembunuhan pada saat waktu itu. Pada dalam pertempuran Ali dan Muawiyah, Ali mendapat desakan oleh tentara Muawiyah sehingga Ali menerima tawaran perdamaian, yakni dengan menggunakan arbitrase. Karena adanya penggunaan arbitrase ini, Ali dianggap telah berbuat salah dan ditinggalkan oleh pengikutnya yang menamai mereka sebagai kaum Al-Khawarij. Mereka memandang Ali telah bersalah dan perlu diperangi, sehingga Ali pada saat itu menghadapi dua musuh, yakni dari golongan Muawiyah dan golongan Khawarij. Dari persoalan politik ini timbullah persoalan teologi yang mengenai persoalan siapa yang dianggap kafir dan siapa yang dianggap bukan. Lambat laun persoalan kafir diperluas yang hingga bermakna orang yang berbuat dosa besar. Karena adanya ini timbullah uh, tiga aliran teologi besar dalam agama Islam. Yang pertama aliran Khawarij, yang kedua aliran Murji'ah, yang ketiga kaum Mu'tazilah. Di samping itu juga ada dua aliran teologi baru, yakni aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah, yang mana aliran Qadariyah itu berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan berkehendak atau free will dan kebebasan perbuatan atau free act. Sedangkan aliran Jabariyah berpendapat sebaliknya, yakni manusia tidak punya kebebasan untuk berkehendak maupun dalam perbuatannya, karena semuanya telah ditentukan oleh Tuhan. Kaum Mu'tazilah ini percaya dalam kepercayaannya lebih ke pemakaian rasio atau akal, yang juga bercorak ke teologi liberal, sehingga kaum Mu'tazilah ini mengambil paham Qadariyah. Sehingga kaum Mu'tazilah ini mendapat beberapa perlawanan dari golongan Islam tradisional, sehingga timbullah baru aliran-aliran, yakni yang bernama Al-Asy'ari, aliran Maturidi. Aliran ini tidak setradisional aliran, sehingga dalam ajaran aliran teologi Islam ada beberapa aliran-aliran, yaitu aliran Khawarij, aliran Murji'ah, aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidi. Namun ajaran Khawarij, Maturidi, dan Mu'tazilah sudah tidak memiliki wujud lagi saat ini, sedangkan aliran Al-Asy'ari dan Maturidi
kita sebut juga sebagai aliran ahli sunnah dan jamaah. Selanjutnya kita beralih ke bab 2, yakni membahas tentang kaum Khawarij. Kita tahu bahwa kaum Khawarij merupakan awalnya merupakan pengikut Ali bin Abi Thalib. Namun karena permasalahan arbitrase, mereka memutuskan untuk meninggalkan Ali karena mereka menganggap bahwa Ali telah berbuat salah. Setelah meninggalkan Ali, mereka memilih Abdullah ibnu Abi Wahab al-Rashidi sebagai imam mereka. Dan mereka memutuskan untuk menentang dan membunuh orang-orang atau umat-umat yang dianggap penyeleweng. Kaum Khawarij menerima kekhalifahan Abu Bakar dan Umar karena dianggap tidak menyeleweng, dan mereka tidak menerima kepemimpinan Utsman dan Ali bin Abi Thalib karena dianggap sudah tidak benar dalam memimpin. Dan dari sinilah kaum Khawarij mulai mempersoalkan siapa orang yang dianggap kufur. Kaum Khawarij berasal dari Arab Badawi yang mana memiliki sifat hidup yang sederhana dan iman tebal namun sempit. Oleh karena itu mereka lebih bersifat bengis dan suka kekerasan dalam menyiarkan agamanya. Kaum Khawarij dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan Al-Muhakkimah, Al-Azzariqah, yang mana Al-Azzariqah ini lebih bersifat radikal. Dan selanjutnya Al-Najjad dan Al-Azzaridah. Selanjutnya Al-Syufuriyah, dan yang terakhir ada Al-Ibadiyah, yang mana Al-Ibadiyah ini dipimpin oleh Abdullah ibnu Ibad. Oke, saya anggap bab 2 sudah selesai. Kita lanjut ke bab 3. Di bab 3 ini kita akan membahas mengenai kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah muncul setelah adanya persoalan kekhalifahan yang membawa perpecahan setelah Utsman wafat. Kita tahu bahwa pengikut Ali yang masih menyongkong Ali pada waktu itu, ketika ada perpecahan, pengikut Ali yang masih menyongkong atau yang masih mendukung Ali dinamakan sebagai golongan Syiah. Namun yang meninggalkan Ali dinamakan sebagai kaum Khawarij, sehingga kaum Khawarij dan kaum Syiah saling bermusuhan. Dalam keadaan seperti ini, timbullah golongan baru yang ingin bersifat netral dan tidak ingin turut dalam pendapat kafir mengkafirkan umat. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menunda untuk mengeluarkan pendapat mereka, atau disebut juga sebagai arja'ah. Golongan ini kita sebut sebagai golongan Murji'ah, yang mana golongan ini menyerahkan permasalahan kaum kafir atau tidaknya kepada Tuhan saja. Jika tadi sebelumnya kaum Khawarij menjatuhkan hukum kafir pada orang yang berdosa besar, maka di sini kaum Murji'ah menjatuhkan hukum mukmin. Adapun dosa besar yang mereka perbuat itu ditunda di perhitungan kelak nanti. Sehingga menurut golongan ini orang yang berdosa besar tetap dianggap mukmin dan bukan kafir. Sehingga secara tidak langsung golongan ini berpendapat bahwa imanlah yang diutamakan daripada perbuatan. Seperti itu. Kita lanjut halaman berikutnya. Kaum Murji'ah dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan moderat dan juga golongan ekstrim. Golongan moderat ini berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tapi mereka akan dihukum sesuai dengan perbuatannya dan kemungkinan mereka mendapat pengampunan dari Allah. Sedangkan golongan ekstrim berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidak menjadi kafir, karena iman dan kafir hanya ada di dalam hati manusia. Bahkan orang yang menyembah berhala pun tetap dianggap mukmin jika mereka yakin karena adanya Tuhan.
Menurut Al-Asy'ari, iman ialah pengakuan dalam hati tentang kekuasaan Tuhan dan tentang kebenaran Rasul-Rasul, mengucapkan dengan lisan dan mengerjakan dengan perbuatannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendapat yang dikatakan oleh Al-Asy'ari ini sama dengan pendapat dari golongan Murji'ah. Selanjutnya, oleh karena itu, pendapat dari golongan Murji'ah moderat masuk dalam aliran ahli sunnah wal jamaah meskipun golongan ini sudah hilang. Sedangkan golongan ekstrim telah hilang, tapi praktiknya tetap ada di sebagian umat. Selanjutnya kita akan beralih ke bab 4, yakni membahas tentang Qadariyah dan Jabariyah. Di bab ini lebih fokus dalam membahas perbedaan dari paham Qadariyah dan paham Jabariyah itu sendiri. Paham Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya atau menentukan kehendaknya. Nama Qadariyah berasal dari makna bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar atau qadar Tuhan atau free will dan free act. Sedangkan menurut paham Jabariyah, manusia tidak mempunyai kehendak dalam menentukan kehendaknya ataupun perbuatannya sendiri. Paham Qadariyah timbul pertama kali oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ia mengambil paham ini dari seorang Kristen yang masuk Islam di Irak. Dalam menyiarkan paham ini, Ma'bad dibantu oleh temannya yakni Ghailan. Ghailan ini juga merupakan pemuka Murji'ah dari golongan Al-Syalihiyah. Sedangkan paham Jabariyah dibawa oleh Al-Ja'da ibnu Dirham, tapi yang menyiarkan yakni Jam ibnu Syafwan. Menurut Jam, manusia tidak mempunyai kekuasaan berkehendak. Mereka tidak mempunyai pilihan dan tidak memiliki kekuasaan, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia itu dipaksa atas perbuatannya. Paham ini dianggap sebagai paham ekstrim atau fatalisme. Paham Jabariyah yang lain adalah Jabariyah moderat yang dibawa oleh Al-Husain ibnu Muhammad Al-Najjar. Menurutnya, Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia, tapi manusia itu juga mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatannya. Jadi menurut paham ini, Tuhan dan manusia memiliki andil yang sama untuk mewujudkan perbuatan manusia. Dalam Islam, paham Qadariyah dianut oleh kaum Mu'tazilah, sedangkan paham Jabariyah dianut oleh aliran Al-Asy'ariyah. Baiklah, di bab 5 kali ini akan membahas mengenai kaum Mu'tazilah yang diawali dengan asal-usul nama Mu'tazilah. Ada 5 pemuka yang mengatakan pendapatnya mengenai asal-usul nama Mu'tazilah. Yang pertama yakni Al-Baghdadi. Ia mengatakan bahwa nama Mu'tazilah berasal dari ketika adanya pertikaian antara Wasil dan Amr ibnu Ubaid dengan Hasan mengenai persoalan qadar dan orang yang berdosa besar. Dalam hal ini, Wasil mengasingkan diri dari Hasan al-Basri sehingga Wasil dan Amr serta pengikutnya dikatakan sebagai kaum Mu'tazilah. Selanjutnya, menurut Tasyik Kubrozadah, Qatadah ibnu Da'amah salah memasuki majelis Amar yang dikiranya merupakan majelis milik Al-Hasan. Lalu ia keluar sambil mengatakan, ini kaum Mu'tazilah. Yang ketiga, menurut Al-Mas'udi, mereka disebut Mu'tazilah karena menganggap orang yang berdosa besar jauh dari golongan mukmin dan kafir. Yang keempat, menurut Amin, nama Mu'tazilah sudah ada jauh sebelum peristiwa pertikaian Wasil dan Hasan, bahkan sebelum timbul posisi di antara dua posisi. Nama ini sudah dipakai ketika zaman Utsman dan Ali. Yang terakhir, menurut Al-Nashr, ia berpendapat bahwa golongan Mu'tazilah kedua
ini timbul dari orang-orang yang mengasingkan diri untuk ilmu pengetahuan dan ibadat bukan dikarenakan hal politik. Selanjutnya, pemimpin pertama Mu'tazilah yakni Wasil ibnu Atta yang merupakan murid dari Hasan al-Basri. Berikut ini beberapa ajaran Wasil. Yang pertama, al-manzilah bain al-manzilatain, yakni orang-orang yang berdosa besar bukan kafir dan juga bukan mukmin, tetapi fasik. Yang kedua, paham qadariyah. Tuhan bersifat bijaksana dan adil. Ia tidak dapat berbuat jahat dan zalim. Jadi manusia sendiri mewujudkan perbuatan baik, jahat, iman, kufur, maupun kepatuhan kepada Tuhannya. Yang ketiga, peniadaan sifat Tuhan, bahwa apa-apa yang disebut sifat Tuhan sebenarnya bukanlah sifat yang mempunyai wujud sendiri di luar zat. Kaum Mu'tazilah dibagi menjadi dua, yakni Mu'tazilah cabang Basrah dan cabang Baghdad. Yang pertama, Mu'tazilah cabang Basrah. Pemimpin pertamanya dipimpin oleh Wasil, pemimpin keduanya dipimpin oleh Abu al-Uzail. Ia berpendapat bahwa ia juga menegaskan bahwa makna peniadaan sifat Tuhan. Beliau berpendapat Tuhan tak mungkin diberikan sifat yang mempunyai wujud tersendiri dan kemudian melekat pada zat Tuhan. Dengan demikian sifat adalah bersifat qadim. Selanjutnya, beliau berpendapat bahwa Tuhan mengetahui dengan pengetahuannya dan pengetahuannya adalah zatnya. Selanjutnya, manusia dengan mempergunakan akal wajib mengetahui Tuhan dan membedakan perbuatan yang mana yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, paham al-salah wa al-salah dan paham luf. Pemimpin yang ketiga adalah Ibrahim ibnu Syar ibnu Ham al-Nazam. Beliau adalah murid dari Abu Huzail. Beliau berpendapat bahwa Tuhan mustazil bersifat dolim. Hal ini tidak termasuk dalam kekuasaan Tuhan karena Tuhan adalah maha suci. Selanjutnya, Al-Quran dalam gaya bahasa tidak merupakan mukjizat. Al-Quran dianggap mukjizat hanya dalam isinya. Dan yang terakhir, Al-Quran diciptakan dan bukan kekal. Pemimpin keempat yakni Abu Ali Muhammad ibnu Abad al-Wahhab al-Jubai dan Abu Hashim Abdul As-Salam berpendapat yang disebut kalam atau sabda Tuhan tersusun dari huruf dan suara. Tuhan tak dapat dilihat manusia dengan mata kepala di akhirat. Daya sudah ada dalam manusia sebelum perbuatan dilakukan. Dan Tuhan mengetahui melalui esensinya dan berkuasa serta hidup melalui esensinya. Yang terakhir, mengetahui bagi Tuhan bukanlah sifat tetapi hal. Selanjutnya yaitu Mu'tazilah cabang Baghdad. Yang pertama dipimpin oleh Abu Musa al-Murdar. Quran tidak bersifat qadim tapi diciptakan Tuhan. Orang berkata Al-Quran itu qadim, ia kafir. Perbuatan manusia bukan diciptakan Tuhan, tapi diwujudkan manusia itu sendiri. Dan Tuhan tidak dapat dilihat manusia dengan mata kepalanya. Pemimpin kedua yakni Hisham ibnu Amar al-Fatwati. Beliau berpendapat bahwa surga dan neraka saat ini belum ada wujudnya. Yang ketiga yakni Abu al-Huzain al-Hayat dan Summamah ibnu Ashiras. Berpendapat bahwa daya berbuat berasal dari manusia itu sendiri. Kedua, kehendak bukanlah sifat yang melekat pada zat Tuhan, dan Tuhan berkehendak bukan melalui zatnya. Dan yang terakhir, jika Tuhan mendengar, maka Tuhan dapat mengetahui maknanya Tuhan dapat mengetahui apa yang didengar. Dalam kaum Mu'tazilah ada 5 ajaran dasar atau al-usul al-khamsah, yakni ada al-tauhid, membahas tentang keunikan diri Tuhan. Yang kedua ada al-adl, yakni keunikan dalam perbuatan Tuhan. Yang ketiga ada al-wa'iyah. Yang keempat ada al-manzilah bain al-manzilatain. Yang terakhir adalah ada al-amar bin al-ma'ruf wa al-nahi al-munkar, yakni perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat. Demikian dari bab 5. Selanjutnya kita akan menuju ke bab 6, yakni bab mengenai ahli sunnah dan jamaah.
Term ahli sunnah dan jamaah bermakna golongan yang berpegang teguh pada sunnah dan merupakan golongan mayoritas. Golongan ini merupakan golongan lawan dari golongan Mu'tazilah. Term ini biasa digunakan oleh golongan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Yang pertama kita akan membahas mengenai aliran Al-Asy'ariyah. Aliran ini didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau merupakan golongan awalnya merupakan dari golongan termasuk golongan Mu'tazilah selama 40 tahun dan memutuskan untuk keluar dari golongan tersebut. Ia beralasan atau ia berkata bahwa ia telah bermimpi didatangi Nabi dan mengatakan bahwa golongan yang benar adalah golongan yang bermazhab ahli hadis lah, dan golongan yang dianutnya saat itu atau golongan Mu'tazilah merupakan golongan yang tidak benar. Oleh karena itu, Al-Asy'ari memutuskan untuk mengasingkan diri di rumah selama 15 hari untuk berpikir mengenai ajaran-ajaran Mu'tazilah. Lalu ia memutuskan setelah mengasingkan diri di rumah, ia memutuskan diri untuk keluar dan pergi ke masjid dan naik ke mimbar untuk mengatakan bahwa ia telah keluar dari golongan Mu'tazilah. Berikut ini ada beberapa pendapat Al-Asy'ari. Yang pertama mengenai Tuhan mempunyai sifat, karena Tuhan bukan pengetahuan tapi yang mengetahui, bukan zatnya. Al-Quran tidak diciptakan tapi bersifat qadim. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Yang keempat, sifat yang tidak bisa diberikan pada Tuhan hanya sifat-sifat yang membawa arti diciptakannya Tuhan. Yang kelima, perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan dan tidak diwujudkan oleh manusia itu sendiri. Yang keenam, ia mengatakan atau setuju dengan paham antropomorfisme. Yang ketujuh, Tuhan berkuasa mutlak. Ia dapat berbuat dengan sekehendaknya. Yang terakhir, orang yang berdosa besar tetap mukmin tapi ia menjadi fasik. Berikut ini ada beberapa murid Al-Asy'ari. Yang pertama ada Al-Baqilani, Al-Juwaini, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau ini merupakan murid-murid Al-Asy'ari. Seperti yang ada di video, berikut ini ada pendapat-pendapat dari masing-masing murid Al-Asy'ari. Selanjutnya ada sebab-sebab kejayaan golongan Ahlussunnah Jamaah. Yang pertama, ketika Al-Asy'ari muncul dengan golongannya, pada saat itu Mu'tazilah mulai jatuh, sehingga dia dapat dengan mudah menyebarkan paham-paham dari Al-Asy'ariyah. Paham Al-Asy'ariyah juga berkembang pesat juga karena dukungan Perdana Menteri Nazim Al-Mulk. Nazim Al-Mulk mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan ajaran Al-Asy'ariyah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran Al-Maturidi yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Maturidi. Beliau pengikut Abu Hanifah yang mana memakai atau menganut paham rasio. Aliran Al-Maturidi dibagi menjadi dua, yaitu golongan Samarkand dan golongan Bukhara. Golongan Samarkand merupakan pengikut Al-Maturidi dan pahamnya dekat dengan Mu'tazilah. Sedangkan golongan Bukhara pengikut Al-Bazdawi dan pahamnya dekat dengan aliran Al-Asy'ari. Berikut ini disediakan tabel untuk perbedaan dari beberapa pendapat, mulai dari aliran Al-Asy'ari, Mu'tazilah, dan Al-Maturidi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.